juga dimarahi kemarin. Ya, saya juga jelaskan bahwa kami bukan tidak mau, tapi nggak bisa kami ke sini. Sebetulnya saya maunya dari Bima langsung ke Odonara, tapi nggak boleh terbang karena cuacanya. Sebetulnya saya hanya pulang untuk menyelesaikan administrasi kantor. Saya balik lagi besok jam 5 pagi karena masih banyak daerah yang saya khawatir belum tersentuh, terutama kebutuhan makanan. Jadi kenapa besok pagi kami balik lagi ke sana membantu bahan-bahan makanan, dan permintaan mereka adalah berat. Karena alat berat itu untuk mencari jenazah-jenazah yang belum ditemukan, karena selama ini mereka bekerja manual. Jadi karena itu sekarang lagi kami cari cara bagaimana alat berat itu bisa juga kita bantukan di mereka. Selain itu kami juga membawa selain makanan, obat-obatan, dan alat berat mungkin belum bisa besok, tapi kita upayakan secepatnya. Dan peralatan lain, jadi senso. Jadi kemarin saya lihat di juga foto-foto di Alor. Di Alor sudah kita bagi bahan makanan. Meskipun kami belum bisa ke sana. Yang Sumba Timur tadi pagi, tapi ternyata korban pengungsinya cukup banyak sehingga kurang. Kita akan kirim kembali. Nah, kita juga punya membawa peralatan senso untuk alat potong pohon, karena selama ini pohon-pohon itu menutup jalan akses utama. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Yang pertama itu memang kenapa terlambat? Kayak saya itu terlambat karena cuaca. Jadi kemarin kan kita bawa barang, turunnya di Maumere. Nah, Maumere jalan darat ke Larantuka, kemudian nyebrang ke Odonara. Nah, ini sempat kita nggak bisa nyebrang karena memang cuaca nggak bagus. Waktu itu saya paksakan, kamu sudah pokoknya gimana caranya nyebrang. Seperti itu. Jadi masalahnya yang terjadi adalah transportasi angkutan barang. Kalau penyediaan barang itu sangat mudah sekali sebetulnya. Cuma tadi karena transportnya sulit, sehingga kita juga kesulitan membawa barang ke sana. Seperti itu. Contohnya misalkan di Adonara. Di Adonara itu tidak ada landasan misalkan digunakan untuk landasan pesawat, nggak bisa. Jadi kita terpaksa harus mengangkat barang itu dengan manual seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Saya juga dimarahi kemarin. Ya, saya juga jelaskan bahwa kami bukan tidak mau, tapi nggak bisa kami ke sini. Sebetulnya saya maunya dari Bima langsung ke Odonara, tapi nggak boleh terbang karena cuacanya memang tidak bagus. Jadi saya jelaskan ke warga, terus akhirnya mereka mengerti. Mungkin juga mereka kagok ya, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan saat itu. Ada beberapa memang kemudian saya ajarkan bahwa tidak boleh kita menunggu. Kita harus proaktif kalau di bencana itu, tidak bisa kita nunggu-nunggu. Jadi saya jelaskan begitu, kita ajari. Alhamdulillah saya tinggal itu mereka sudah bisa berjalan. Karena memang peralatan sendiri sangat terbatas, sehingga saat kemarin ini kita bawa kompor. Jadi kemarin kesulitan, tidak ada kompor dari gas. Lah kan lama masaknya, padahal yang dimasak ribuan, kalau hanya pakai minyak tanah kan lama. Sehingga kemarin beli kompor, baru dipakai karena kompor yang untuk rumah tangga itu kemudian ambles gitu. Nah ini kami juga bawa kompor ke sana untuk besok pagi, sehingga dengan harapan mereka bisa gunakan. Kemarin kita belikan telur terus gitu. Akhirnya kita belikan abot, kemudian ada kering tempe, ada kering kentang, seperti itu. Kami berharap kalaupun kita mengirim makanan, itu bisa makanan jadi, kemudian juga bisa pakaian.
eh, bisa juga kasur lipat itu, kemudian bisa untuk makanan anak, biskuit seperti itu. Jadi itu menurut saya akan sangat bermanfaat, karena rata-rata mereka kan itu terkena banjir bandang begitu, sehingga mereka butuh untuk tempat tidur, mereka bisa tidur dan sebagainya. Selama ini ya mereka menggunakan seadanya begitu. Dan itu campur dengan lumpur begitu. Nah, jadi kalau ada yang mau membantu, silakan. Kalau misalkan akan sangat membantu kalau itu berupa makanan yang siap untuk dikonsumsi. Meskipun kami kemarin juga membawa pakaian dan selimut serta kasur, tapi itu menurut saya masih kurang itu. Karena kita pun punya keterbatasan, sehingga ada beberapa barang kita yang harus kita tinggal karena kita tidak muat untuk mengangkut itu semua. Karena saya melihat begitu banyaknya yang terdampak, sehingga menurut saya inilah wujud kepedulian gotong royong kita untuk membantu saudara-saudara kita. Kalau untuk urusan bencana kan kita nggak boleh ada prioritas, karena ini menyangkut nyawa dan menyangkut kebutuhan. Terutama kemarin ada ibu mau melahirkan, terus kita bawa terbang yang melahirkan itu ke Larantuka. Jadi yang pasti kita semua kalau bisa kita bantu secepatnya. Jadi kita bantu, bahkan kita ada kirim barang dari Surabaya, karena kalau dari Surabaya beda 1 jam kalau dari Jakarta. Jadi kalau yang bisa kita kirim dari Surabaya kita kirim, kalau bisa kita kirim dari Jakarta kita kirim dari Jakarta, seperti itu. Nah, kemudian bukan karena saya dari Surabaya, karena memang lebih dekat, dan di sana juga ada angkutan-angkutan yang bisa digunakan. Nah, yang berikutnya adalah tadi memang kita gunakan sebagian, kalau yang urgen kita gunakan pesawat. Jadi seperti besok kita gunakan Hercules, karena kita ngangkut barang, bukan hanya manusia tapi juga barang, sehingga kita meminta bantuan dari Pak Bapak Panglima TNI untuk Herculesnya, seperti itu. Jadi memang nggak bisa sepenuhnya kita rely on pesawat, karena ada terbatasan. Jadi ada yang memang kita mungkin ini kita lewat darat, kita sudah menghubungi perahu yang akan nyebrang ke Udunara, dan nanti kita lihat ke Sumba Timur. Kita akan, yang kemarin kita kirim barang itu dari Surabaya langsung diangkut pakai pesawat di Sumba Timur. Aku nggak hafal ya, namanya susah-susah, soalnya ngapalin aja susah, namanya susah. Nelu apa gitu, macam-macam. Mohon maaf ya, nanti tak kasih datanya. Tapi aku udah hafal soalnya. Tapi bahwa meskipun jembatan putus, kayak kemarin itu, kita masih bisa lewat, tapi meskipun dengan jalan kaki, dengan jalan kaki seperti itu, nggak bisa memang kalau pakai mobil nggak bisa. Jadi tapi masih bisa pakai jalan kaki, artinya distribusi makanan ya seperti itu. Kita kontak kepala desanya, kemudian warganya yang akan membantu mengambil makanan itu, dan kemudian dibagi ke warganya, seperti itu. Meskipun ada banyak sekali jembatan yang putus betul itu. Ya tadi maunya ya ini kan pikiran itu aja ya kan. Misalkan tapi kami nggak punya anggarannya di kementerian kami. Hanya kemarin tadi saya sampaikan ke Mas Tini, kita bisa ya, Mas, kalau itu seandainya kita punya kapal roro gitu, ferry roro yang gede, bisa untuk penumpang manusia, penumpang, kemudian bisa untuk barang yang nanti dikelola antar daerah di situ, maka kemungkinan kita akan bisa terbantu. Cuman tadi dicek berapa harganya, ya lumayan gitu ya, harganya lumayan. Tapi
saya yakin mungkin kita bisa nanti teman butuh waktu kita mengumpulkan uang itu untuk kita bisa membantu warga di sana yang nanti mungkin bisa menghubungkan antar pulau. Jadi contohnya Alor itu ada Kabupaten Alor pulau sendiri, ada Pantar itu bagian dari Alor, itu pulau sendiri. Jadi kayak case-nya Odonara itu sebetulnya induknya apa namanya, ibu kota kabupatennya itu ada di Laratuka. Itu harus nyebrang gitu. Jadi pulau-pulaunya banyak sekali. Jadi karena itu apa namanya, mungkin akan bantu kalau kita punya kapal seperti itu. Nanti kita kumpulin lah semua, dibantu teman-teman ini.